Berjumpa kembali dengan saya, Mizanul Akrom. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang setting intelektual kritik. Kritik di sini adalah kritik menurut 4 filsuf besar, yaitu kritik Kantian, kritik Hegelian, kritik Marxian, dan kritik Freudian. Harapan besarnya bahwa video ini dapat membantu kita dalam memahami makna kritik dalam kacamata Kantian, Hegelian, Marxian, dan Freudian. Tentunya penjelasan ini dengan penjelasan dan dengan bahasa yang sederhana, sehingga pemahaman kita tentang makna kritik dari keempat filsuf ini dapat kita pahami dengan baik. Baik, langsung saja mari kita mulai belajar kita untuk memahami secara sederhana tentang makna kritik dari keempat filsuf ini. Mari kita klasifikasikan ke dalam setting intelektual kritik. Yang pertama, kritik Kantian adalah dogmatisme versus rasionalisme. Yang kedua, kritik Hegelian adalah rasionalisme versus historisisme. Yang ketiga, kritik Marxian, teori versus praksis. Dan yang terakhir, yang keempat, kritik Freudian adalah praksis versus selubung atau hasrat. Baik, akan saya jelaskan satu persatu makna kritik dari keempat filsuf ini dengan bahasa yang sederhana. Dalam dunia filsafat, setting kesadaran manusia itu awal mula berkembang sebenarnya dari pemikiran Immanuel Kant. Kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Hegel, ditambahi oleh Karl Marx, dan diekspos lagi oleh Sigmund Freud. Kita awali dari Immanuel Kant. Kant mengajak manusia bergerak dari dogmatisme ke kritisisme rasional. Maksudnya bahwa kita agar menggunakan akal untuk berpikir kritis. Terus ditambahi oleh Hegel bahwa menurutnya hidup itu tidak hanya akal. Harus disadari bahwa hidup itu dialektis. Dialektikanya ada di mana? Ya, dalam sejarah. Ini menurut Hegel yang kemudian berkembang dalam pemikirannya Hegel, dalam pemikiran filsafat sejarah. Karena menurut Hegel, akal kita itu dibentuk secara dialektis oleh sejarah. Maksudnya, yang kita anggap benar, yang kita anggap salah, dan yang kita anggap baik dan buruk itu adalah hasil berdialog dengan hidup kita sendiri. Itulah konsep kritik Hegel yang kita kenal dengan kesadaran dialektika. Kemudian ditambah lagi oleh Karl Marx. Menurutnya, hidup itu tidak cukup dengan dialektis, karena dialektika itu sifatnya subjektif dalam diri dan kepala kita. Menurut Marx, hidup itu harus praktis. Ada unsur merubahnya dalam realitas.
tidak hanya dipikir dan dirumuskan, dan tidak hanya diteorikan. Harus ada kontribusi teori dalam kehidupan nyata. Ini artinya bahwa tidak ada gunanya pikiran tinggi-tinggi jikalau itu semua tidak ada pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam kehidupan realitas. Nah, itulah cara berpikir model Karl Marx yang pada intinya bahwa teori itu harus ada unsur atau aspek praksisnya. Dari sini bisa kita ambil substansi teori kritik atau kritik filsafat diawali dari Immanuel Kant, di mana Immanuel Kant mengajak kita agar menggunakan akal sehat dan berpikir kritis rasional. Terus ditambah Hegel bahwa hidup itu dialektis, tidak hanya sekedar berpikir, karena pikiran kita atau pikiran manusia itu hasil dialektika dengan sejarah. Sedangkan dalam pandangan Karl Marx, berpikir itu boleh, tapi harus mempertimbangkan unsur praksisnya. Harus ada unsur mengubah masyarakat atau mengemansipasi masyarakat menjadi lebih baik. Terakhir kemudian Sigmund Freud masuk dengan konsep psikologis. Dalam kacamata Freud, praksis ya praksis, tapi jangan lupa bahwa manusia itu makhluk yang memiliki hasrat dan kepentingan. Tidak semua praksis yang semula niatnya baik, terus menjadi baik. Di balik semua itu harus dibongkar. Ini menurut Freud. Karena setiap manusia itu ada hasrat, ada kepentingan, ada keinginan, dan ada motif tersembunyi. Itulah Freud mengingatkan. Dari keempat tokoh atau filsuf besar modern barat ini, yaitu Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, dan Sigmund Freud, diawali dari Immanuel Kant menyuruh kita berpikir kritis, kemudian diingatkan Hegel bahwa manusia sebagai makhluk menyejarah yang berdialog dengan kenyataan. Selanjutnya diingatkan lagi oleh Karl Marx agar berpikir itu tidak hanya berhenti dalam alam pikiran, namun harus ada unsur praksisnya. Kemudian diingatkan akhir oleh Freud, praksis ya praksis, tapi jangan lupa di balik semua itu ada kepentingan-kepentingan terselubung atau hasrat-hasrat diri manusia. Nah, inilah ringkasan makna kritik secara sederhana menurut kacamata Kantian, Hegelian, Marxian, dan Freudian. Yang perlu kita pahami bersama bahwa konsep kritik dari keempat filsuf ini berpengaruh besar terhadap cara berpikir para tokoh atau filsuf-filsuf selanjutnya, baik yang berkaitan pemikiran tentang hasrat, tentang praksis, tentang historisitas, maupun tentang rasionalitas. Itulah setting intelektual kritik menurut Kantian, Hegelian, Marxian, dan Freudian. Kita cukupkan sampai di sini belajar kita. Semoga video ini bisa membantu dan memudahkan kita dalam memahami makna kritik Kantian, Hegelian, Marxian, dan Freudian. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, dan
intelektual kita.